Semua yang kami hormati, rekan-rekan media, rekan wartawan, Bapak Ibu, stakeholders Bandara Soekarno-Hatta, mendampingi saya lengkap, ada Ibu Polana, Dirut Ernap, ada Dan Satgas COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, ada Pak Kapolres, ada tim dari BMKG, juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih rekan-rekan media, tadi baru saja kita selesai mendampingi Bapak Menteri Perhubungan dalam kegiatan pengaktifan atau peresmian posko angkutan lebaran Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Terminal 1 dan kemudian juga dilakukan juga sekaligus ram cek untuk pesawat dari maskapai Spirairjet. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami ingin menambahkan beberapa informasi yang mungkin nanti secara bergiliran dan bergantian masuk dari Ernap ya, nanti Bu Polana juga bisa menyampaikan beberapa informasi. Kami dari Angkasa Pura II sudah mengaktifkan posko angkutan lebaran, itu terhitung sejak tanggal 22 April yang kemudian direncanakan akan berakhir di 10 Mei 2022. Mengapa kami mengaktifkan terlebih dahulu? Karena antisipasi terhadap yang pertama terkait dengan kegiatan angkutan lebaran pada tahun ini. Seperti kita ketahui, setelah 2 tahun kita melewati masa pandemi ini yang ditiadakannya angkutan lebaran, sehingga kami merasa AP2 harus lebih proaktif untuk kemudian menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kelancaran untuk kegiatan angkutan lebaran di seluruh 20 bandara Angkasa Pura II. Yang kedua, tentu saja kami mengantisipasi karena Angkasa Pura II memiliki Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kami dapat sampaikan sesuai prediksi, ternyata betul sekali 22 April kemarin pun angka atau lonjakan pergerakan penumpang sudah terjadi. Nah, apa saja yang kami pastikan terhadap penyiapan di posko angkutan lebaran di 20 bandara Angkasa Pura II. Yang pertama adalah pemastian implementasi dari seluruh SOP, baik operasi kebandar udaraan dan terkait dengan lintas stakeholders, termasuk juga pemastian protokol kesehatan yang sesuai dengan arahan pemerintah. Angkutan mudik kali ini dengan tema angkutan mudik aman dan sehat. Nah, yang kedua, yang kami pastikan juga dalam kegiatan posko angkutan lebaran di 20 bandara Angkasa Pura II adalah kesiapan fasilitas dan infrastruktur. Jadi setelah 2 tahun adanya pandemi, dan ada beberapa juga seperti rekan-rekan media juga sudah ketahui, seperti Terminal 1 ini juga sudah 2 tahun kita tidak aktifkan, dan terhitung 1 April kemarin kita sudah aktifkan. Dan oleh karena itu pemastian terhadap infrastruktur dan fasilitas saya rasa menjadi hal yang mutlak, dan oleh karena itu antisipasi jauh sebelum posko dilakukan dan puncak angkutan mudik maupun angkutan arus balik itu sudah harus dipersiapkan. Yang ketiga adalah kesiapan personil, baik secara kecukupan maupun kecakapan. Untuk diketahui saja, di angkutan lebaran tahun ini dukungan personil di 20 bandara Angkasa Pura ada kurang lebih 5.700 personil, dan di dalamnya sudah tergabung dukungan dari keseluruhan stakeholders, termasuk BKU, TNI, dan Polri, termasuk juga kegiatan yang dilakukan oleh tugas imigrasi, pabeanan bea cukai, karantina kesehatan, karantina pertanian, karantina ikan, juga dari dukungan mitra stakeholders lainnya seperti BMKG, ya, kegiatan operator ground handling, maskapai, dan semuanya. Jadi saya rasa angka ini juga sudah merepresentasikan sebuah angka kesiapan yang kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk mengurangi tingkat pelayanan dari pengguna jasa di bandara pada saat angkutan lebaran. Beberapa angka-angka yang dapat kami sampaikan, seperti tadi saya singgung, tanggal 22 April kemarin sudah mulai terjadi peningkatan pergerakan penumpang. Khusus untuk 20 bandara Angkasa Pura II tidak kurang mendekati angka 160.000 pergerakan penumpang pada saat 22 April. Dan khusus Soekarno-Hatta saja pada tanggal 22 April kemarin di angka kurang lebih sekitar 110.000 pergerakan penumpang. Jadi dominasi Bandara Soekarno-Hatta sebagai jangkar bandara domestik menjadi sangat tinggi.
Hal yang lain yang ingin kami sampaikan adalah prediksi puncak dari arus mudik yang kami perkirakan di tanggal 30 April. Dan ini juga bagian dari sebuah kesiapan untuk yang seperti tadi terhadap 3 hal yang saya sampaikan. Kami memperkirakan pada tanggal 30 April nanti dari 20 Bandara Angkasa Pura II tidak kurang mendekati angka sekitar 180.000 pergerakan penumpang. Dan oleh karena itu, khusus juga untuk Bandara Soekarno-Hatta, kami memperkirakan dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri tidak kurang mendekati angka sekitar 120.000 pergerakan penumpang. Nah, bagaimana dengan arus balik? Arus balik sendiri kami memperkirakan tidak kurang akan terjadi kurang lebih mendekati angka kurang lebih 200.000 penumpang di 20 Bandara Angkasa Pura II. Dan prediksi kami arus puncak dari arus balik di 20 bandara kami terjadi pada tanggal 8 Mei 2022. Dan oleh karena itu berbagai kesiapan yang tadi sudah kita siapkan dan juga antisipasi secara menyeluruh, kami mempersilahkan rekan-rekan media setiap hari bisa mendatangi di posko koordinasi dan komunikasi di Terminal 1B ini bersama seluruh stakeholders. Kami ada di sini, dan oleh karena itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan informasi dan hal-hal penting dalam kegiatan posko angkutan lebaran dapat diakses di posko ini. Demikian, terima kasih pengantar dari kami. Untuk selanjutnya mungkin secara bergantian bisa kepada Ibu Polana. Pada Bu Polana kami persilakan. Terima kasih Pak Awal. Selamat pagi rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Polana, Dirut Aeronaf. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Awal, Pak Dirut AP2. Ini kurang kami di Aeronaf ini lebih bertugas menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan, di mana sudah disampaikan bahwa memang sudah akhir-akhir ini sudah mulai meningkat pergerakannya. Kalau secara nasional itu sekitar 3.600 sampai 3.700, di mana 70%-nya 70% domestik itu sudah, maksud saya domestiknya sudah 70% dari kondisi normal, sementara internasional masih 30%. Kemudian kemarin di Soekarno-Hatta pergerakannya sekitar 900 lebih ya Pak ya, 909 pergerakan, sudah hampir mendekati normal ya Pak Awal ya, normalnya 1.100, 1.200, dan prediksi sama mungkin dengan penumpang, prediksinya akan terjadi puncak pergerakan itu sekitar 29 untuk arus mudik, dan nanti arus baliknya kami akan sama biasanya seperti dengan bandara sekitar 8-9 Mei gitu. Kemudian untuk kesiapan posko lebaran ini, Airnav juga memberikan dukungan tentunya sama seperti AP2 dan stakeholder lain, di mana kami mempunyai posko di 51 bandara. Sementara titik-titik yang tetap dimonitor ada di 291 bandara, karena Airnav itu melayani dari Sabang sampai Merauke, sehingga banyak bandara yang ada sekitar 4.900 personil yang disiapkan untuk posko angkutan lebaran ini. Barangkali itu Pak yang bisa disampaikan. Intinya dari aspek peralatan kami juga siap, selalu standby, karena bagaimanapun Airnav Indonesia ini hanya satu-satunya badan usaha yang melayani navigasi penerbangan. Jadi kami harus selalu siap siaga, dan SOP juga sudah diperbarui, apalagi 2 tahun terakhir ini kan trafficnya turun, sehingga kami melakukan, sebelumnya kami sudah melakukan program namanya restart, jadi merenew kembali petugas-petugas agar siap menghadapi lonjakan traffic yang pasti akan terjadi di angkutan lebaran ini. Barangkali itu saja rekan-rekan media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin nggak ya? Jawab. Kalau ada, cukup? Cukup. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah disampaikan kepada Direktur Angkasa Pura Pak Awaludin dan Direktur Airnav, yang ditemani oleh Bapak Kapolres Sigit dan Satgas Pak Agus.